Chapter 29-30. Satu iblis dan satu murid jalur immortal bertarung. Harta sihir mereka terus-menerus saling bertentangan. Itu sangat intens, tetapi sangat menarik untuk ditonton. Namun, begitu pemenangnya diputuskan, satu pihak akan segera menghadapi kematian. Bahaya telah mencapai titik kritis, garis antara hidup dan mati menjadi tipis. Terlepas dari apakah itu, Sekte Setan Hongshen, 7 klan iblis atau Sekolah Yuhua, 10 sekolah abadi, mereka berdua adalah salah satu sekolah besar antara langit dan bumi. Dengan demikian, jumlah lingki yang dimiliki oleh murid kedua mazhab tersebut tidaklah sedikit. Kedua sekolah ini tidak seperti sekolah-sekolah kecil yang sangat bergantung pada satu lingki untuk menegakkan status mereka. Kakak perempuan murid senior Mo telah menggunakan senjata rahasianya, Sky Rooster yang robek, dan saat ini sedang bersiap untuk membunuh Pangeran Merah Muda untuk mendapatkan jumlah kredit yang luar biasa. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Pangeran Merah Muda sebenarnya juga memiliki senjata rahasia. Tambang Yin 6 permintaan. 6 permintaan tambang Yin, bukanlah Faki, Lingki, atau Baoki, tetapi semacam senjata sekali pakai yang berbahaya, sangat beracun. Itu adalah sesuatu yang ditempa oleh para tetua terkenal dari Sekte Iblis Hongshen, dan dapat menampilkan kekuatan ilahi yang ekstrim dengan memurnikannya menjadi tambang Yin. Setiap tambang Yin membutuhkan pemurnian 5.000 jiwa yang dipenuhi dengan kebencian di jurang bawah tanah yang paling gelap sehingga jiwa-jiwa itu bisa menyerap racun. Mereka akan dipelihara di sana selama 10 tahun, dan kemudian dicampur menjadi tambang langit Yin yang harmonis sebelum diringkas menjadi pelet. Pelet tambang Yin meledak, segera meledak, meledakkan puluhan ribu asap merah dan 100.000 hantu, menyebabkan setiap lingki kehilangan efeknya dengan mencemari sihir di dalamnya. Itu memutuskan ikatan darah antara senjata dan para murid, menyebabkan mereka kehilangan kendali atas lingki mereka. Artinya, jika pedang terbang lingki itu dipukul oleh tambang Yin, itu akan segera mengejang, dan jatuh ke tanah, tidak dapat dipesan lagi. Hanya jika itu terikat darah lagi setelah dibersihkan dengan berendam dalam air yang direbus dengan berbagai bahan Yangqi seperti lotus salju dan ginseng, kontaminasi dan Yin Qi akan menyebar dan memungkinkan untuk digunakan kembali. Secara khusus, jika manusia terkena tambang Yin selama lebih dari setengah saat, mereka akan segera pingsan, tidak sadarkan diri. Bahkan mereka yang berdaging lebih kuat akan terpengaruh karena fakta bahwa itu tidak hanya mengandung Qi beracun, tetapi juga mengandung Qi yang dipenuhi kebencian dari ribuan jiwa. Itu akan mencemari setiap bagian dari roh seseorang kecuali seseorang telah memasuki alam ilahi dan dapat menggunakan sihir untuk memblokir penyebaran Qi beracun. Tambang Yin ini sangat berharga karena ribuan orang harus dibunuh untuk memperbaikinya. Jadi, bahkan murid sejati Sekte Iblis pun tidak memilikinya. Hanya para tetua iblis yang sangat kuat yang dapat memurnikannya, dan mereka menyimpannya untuk digunakan sendiri, tidak pernah memberikannya kepada orang lain. Tak disangka, Pangeran Merah Muda ini ternyata memiliki pelet, dan telah mencabutnya di saat kritis ini untuk menyelamatkan nyawanya. Tambang 6 permintaan Yin meledak, sangat mengejutkan semua orang. Ekspresi putus asa muncul di wajah Liu Kang dan Hong Yi. Fang Han hanya melihat penyebaran cahaya merah mengungkapkan cahaya merah muda di dalamnya, sebelum ratusan demi ribuan wajah mengerikan muncul. Seolah-olah gerbang neraka telah dibuka, melepaskan ribuan jiwa iblis yang tersiksa. Wajah-wajah mengerikan ini, mereka sebenarnya adalah jiwa-jiwa tersiksa dari tambang 6 keinginan Yin. Jiwa-jiwa beracun ini mengelilingi beberapa pedang terbang, dan segera menembus ke dalam pedang. Setelah itu pedang-pedang itu jatuh dari udara, satu demi satu. Mereka mendarat di pasir, suara mereka mendarat bergema lebih dari puluhan li jauhnya. Di dunia, bahkan kota berpenduduk 100.000 orang pun tidak dapat menukar pedang terbang, tetapi sekarang, mereka tidak lebih dari hanya beberapa potongan logam, sama sekali tidak berharga. Bahkan senjata para ahli tingkat tinggi, seperti Sun Ranking Number 10, pedang ular perak Yuan Jiankong, berada di bawah belas kasihan banyak jiwa. Pedangnya bertindak seolah-olah mabuk, terbang ke atas dan ke bawah, sebelum kehilangan lingki dan jatuh ke tanah, kembali ke bentuk dasarnya. Itu benar-benar tampak seperti ular perak panjang, berkelok-kelok,
namun tajam dan penuh semangat. Meskipun telah jatuh ke lantai gurun, ia masih terus bergoyang, dan tidak mati seperti pedang terbang lainnya. Selanjutnya, ribuan jiwa yang tersiksa melayang, pertama-tama menargetkan murid kakak perempuan Mo sebelum yang lain. Banyak teriakan dapat terdengar saat kakak perempuan murid Mo dan murid pelataran dalam lainnya diserang oleh jiwa-jiwa yang tercemar. Tangisan mereka yang menyedihkan seolah-olah mereka terjebak dalam mimpi buruk dan basah kuyup karena ngeri. Setelah itu, beberapa rekan pelataran dalam jatuh. Adapun, Sky Rooster yang robe, yang dimiliki oleh kakak perempuan murid Mo, itu memancarkan cahaya yang jelas, secara langsung membersihkan jiwa-jiwa yang tersiksa. Tali Baoki ini adalah harta sihir tipe yang sangat kuat dan sangat yang, dan dengan demikian mampu menahan jiwa-jiwa yang tersiksa. Namun, karena itu hanya seutas tali dan bukan harta sihir pelindung, itu tidak dapat melindungi semua sisi. Pada saat kurangnya perhatian, kakak perempuan murid Mo diserang oleh jiwa-jiwa yang tersiksa dari belakangnya. Membiarkan menjerit, tubuhnya hancur dan jatuh, pantatnya mendarat di tanah berpasir. Pada saat yang sama, Pangeran Bao dan dua pangeran dan putri lainnya dari Kekaisaran Dade diserang, dan mereka juga jatuh, tidak sadarkan diri. Mereka hanya murid pelataran luar, dan bahkan tidak memiliki lingki. Jadi, bagaimana mungkin mereka memblokir jiwa-jiwa tersiksa yang dikirim oleh tambah 6 keinginan Yin? Fang Han juga melihat semburan merah di depan matanya, diikuti oleh penampilan wajah merah mengerikan yang bergegas ke arahnya. Jiwa melilitnya, dan mencoba memasuki pikirannya. Di kepalanya, dia merasakan sakit yang menyengat. Hong Yi dan Liu Kang yang berada di sebelahnya sama-sama jatuh, pikiran mereka diserbu oleh jiwa-jiwa yang tersiksa. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Tepat pada saat ini, tepat ketika Fang Han merasa bahwa jiwa yang tersiksa akan memasuki tubuhnya, gambar mata air naga kuning tersembunyi, sekali lagi bergerak. Fang Han segera merasakan rohnya, dan melihat jiwa-jiwa yang tersiksa menyerang semua jatuh ke sungai Huangqian dan disegel. Tubuhnya aman dan sehat. Namun, melihat kakak perempuan murid Mo dan murid pelataran dalam lainnya jatuh, dengan pikiran, dia juga jatuh. Aku ingin tahu seperti apa kondisi Hong Yi. Dia baru saja menyelamatkanku dari pedang Pangeran Bulan, jadi aku harus menyelamatkannya. Kalau saja aku bisa mengendalikan gambar musim semi kuning miliknya. Sayangnya, saya hanya dapat menggunakan gambar musim semi kuning ini untuk pertahanan diri, dan saya tidak dapat memahami cara menggunakannya. Itu benar, saya makan 9 aperture golden pellet, jadi darah saya saat ini mengedarkan kekuatan obatnya. Mungkinkah itu detoksifikasi? Mungkin juga mencobanya. Pada saat Fang Han jatuh, dia menekan dirinya ke Hong Yi, pada saat yang sama menggorok pergelangan tangannya dan membiarkan darah mengalir dari pergelangan tangannya ke mulut Hong Yi, menetes satu demi satu. Bahkan dalam situasi seperti itu dia bisa memikirkan sesuatu. Sementara, 9 aperture golden pellet, disempurnakan oleh Kaisar Besar Klan Iblis untuk memperkuat fondasi seseorang, Fang Han berharap itu juga akan menahan kekuatan jiwa yang tersiksa dan melindungi kehidupan Hong Yi. Karena Hong Yi baru saja menyelamatkan hidupnya, dia harus membalas budi. Dalam sekejap, semua murid telah terinfeksi oleh jiwa-jiwa tersiksa yang meledak dari tambah 6 keinginan Yin dengan pengecualian satu orang yang masih berjuang keras kepala. Itu adalah Yuan Jiankong. Itu karena dia mengenakan pakaian sihir tingkat lingki. Pakaian berwarna hijau giok ini disebut gaun Luo Giok Emas. Itu dibuat dari jalinan esensi jarum pinus 10.000 tahun, dan mengeluarkan ki esensi giok emas. Itu meningkatkan kecepatan terbang seseorang, dan tahan terhadap jiwa yang tersiksa. Banyak jiwa tersiksa berwarna merah muda yang dikelilingi di atas dan di bawah cahaya giok, tetapi semuanya terhalang untuk maju lebih jauh. Jika tidak, mereka akan disempurnakan, dan kemudian menghilang. Pedang ular perak. Yuan Jiankong mengandalkan efek dari gaun Luo Giok Emas ini, melolong, ekspresi lelah muncul di wajahnya. Dengan keras menggertakkan giginya, pakaian di tubuhnya mengeluarkan cahaya yang lebih besar, membungkusnya seperti air. Untaian cahaya hijau giok menembus keluar seperti jarum pinus, menembus ribuan lubang melalui jiwa yang tersiksa.
Dia dengan ganas menyerbu ke depan untuk mengambil pedang ular peraknya, berlari dengan berjalan kaki. Meskipun dia berada di peringkat ke-10 di peringkat Sanhe dan kekuatan fisiknya tidak terukur, dia belum memasuki alam ilahi. Sebagian besar kekuatannya diperhitungkan oleh pedang ular perak. Jika dia kehilangan pedang ular perak, datanglah turnamen peringkat Sanhe berikutnya, dia mungkin tidak akan bisa mempertahankan gelarnya. Anda masih menginginkan pedang ular perak Anda. Pangeran Merah Muda turun dari langit, tangannya memegang pedang terbang merah mudanya. Dengan mengangkat tangannya, pedangnya bergerak, bukan untuk memenggal kepala, tetapi untuk mengambil pedang ular perak dari tanah. Pedang itu terbang kembali ke udara, berputar sekali, dan mendarat kembali di tangannya. Yuan Jiankong tidak bisa meraih pedang ular peraknya, dan bahkan membiarkannya mendarat di tangan Pangeran Merah Muda. Langsung, dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas yang terluka, dan bertindak tegas, dia membalikkan tubuhnya dan terbang menuju tepi gurun. Dia benar-benar telah melarikan diri. Pada saat ini, bangau yang ada di langit juga melarikan diri, kemungkinan besar kembali ke sekolah Yuhua. Bangau semua dibiarkan hanya untuk menyediakan transportasi, tentu saja mereka tidak akan melawan iblis bersama dengan para murid. Sampah. Hai. Pangeran Merah Muda mendarat di tanah dan mulai batuk tanpa henti. Setelah itu, Fang Han diam-diam melihat luka pedang di tubuh Pangeran Merah Muda. Itu telah terluka selama konfrontasi. Pakaian Pangeran Merah Muda juga lingki, tetapi menghadapi serangan begitu banyak pedang terbang, pakaiannya terkadang robek sehingga menyebabkan dia menderita luka. Kecantikan kecil, situasimu tidak ada harapan. Apakah Anda masih akan melawan dengan keras kepala? Untungnya, Sky Rooster yang robe, ini bukan milik Anda, dan Anda hanya dapat menggunakan sedikit kekuatannya. Kalau tidak, bahkan dengan tambang 6 harapan yin aku tidak akan bisa berurusan denganmu. Pangeran Merah Muda bergerak mendekat ke arah kakak perempuan muridmu. Saat ini, semua murid sekolah Yuhua telah jatuh pingsan. Adapun Yuan Jiankong, dia telah melarikan diri. Hanya kakak perempuan muridmu, yang masih memegang Sky Rooster yang robe, yang masih bebas dari jiwa yang tersiksa saat dia mengandalkan kekuatan tali untuk mempertahankan semangatnya. Namun, tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Melihat Pangeran Merah Muda berjalan ke arahnya, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Pangeran Merah Muda, berani. Tiba-tiba berteriak kakak perempuan muridmu. Apa yang harus aku takutkan? Pangeran Merah Muda melihat ke langit di mana Sky Rooster yang robe masih menahan 10 yasha terbang. Saat ini, 10 yasha terbang itu sudah menjadi lamban, perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk terbang. Mereka jatuh dari langit, menabrak pasir di kejauhan. Aku akan menangkapmu, tunggu sampai lukaku sembuh, lalu nikmati saat-saat indah. Pangeran Merah Muda berjalan di dekat kakak perempuan muridmu. Tiba-tiba, dengan lambaian tangannya, mata kakak perempuan murid senior Mo menjadi sangat dingin, dan menggunakan kekuatan terakhirnya, Dia meludahkan manik ke arah mata Pangeran Merah Muda. Manik api air. Anda bahkan memiliki barang ini. Namun, ini hanya Faki. Itu bahkan bukan Lingki. Tubuh Pangeran Merah Muda sekali lagi memancarkan cahaya merah lain, menghalangi manik-manik itu. Meledak. Kakak perempuan murid Mo, yang kehabisan tenaga, meludahkan sepatah kata pun. Beng. Manik api air ini meledak, merobek lampu merah pada pakaian ajaib Pangeran Merah Muda, dan mengirimnya terbang kembali beberapa saat. Nah, trik ini telah digunakan. Trik apa lagi yang tersisa? Berguling, Pangeran Merah Muda naik dari tanah. Di sudut mulutnya ada garis darah merah. Mengejutkan, dia sekali lagi berjalan mendekat. Pada saat ini, kakak perempuan murid Mo sudah tidak memiliki kekuatan lagi, dan penglihatannya menjadi kabur. Pangeran Merah Muda tampaknya telah menjadi banyak bayangan, dan dia hanya bisa menunggu kematiannya. Ini adalah waktunya. Tiba-tiba, Fang Han melompat seperti macan tutul. Mengulurkan tangannya, pedang angin roh terbang keluar, memenggal Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda telah menerima luka serius, dan cahaya pertahanan pakaian ajaibnya baru saja meledak oleh ledakan manik api air. Dia juga tidak mengharapkan sesuatu terjadi.
Momen di mana dia terbunuh adalah kesempatan langka yang hanya terlihat sekali setiap 10.000 tahun. Setelah membunuh Pangeran Merah Muda, 5 pedang terbang di tanah, bersama dengan pedang ular perak, serta pedang terbang dan pakaian ajaib Pangeran Merah Muda adalah miliknya. Itu benar-benar hari kekayaan. Pada saat ini, Fang Han telah melompat, memasukkan seluruh rohnya ke dalam pedang terbangnya untuk serangan mematikan. Seluruh rohnya dimasukkan ke dalam pedang angin roh. Dengan satu tebasan, udara terbelah, seperti cahaya yang menembus langit, seperti bintang yang mengalir mengejar bulan, seperti meteorit yang jatuh ke tanah. Itu bahkan telah mencapai keadaan di mana seluruh tubuhnya terasa seolah-olah telah menjadi bagian dari pedang angin roh, haus untuk dipenggal. Ada perasaan kesatuan antara dia dan pedang. Dalam sekejap mata, pedang angin roh menembus leher Pangeran Merah Muda, tampaknya hanya meluncur dan memenggal kepala Pangeran Merah Muda. Pada saat ini, Fang Han tampaknya bisa merasakan pedang angin roh direndam dalam darah ahli sekolah iblis. Namun, situasinya tiba-tiba berubah. Dari tubuh Pangeran Merah Muda, gelombang cahaya merah lain meledak. Cahaya pedang, Spirit Wind Sword, menabrak cahaya, dan seolah-olah menebas spons, tiba-tiba melambat, tampaknya dalam masalah, dan tidak dapat ditarik keluar. Tidak disangka ada orang yang akan terinfeksi oleh racun tambah 6 keinginan yin dan tidak mati. Pasti ada harta sihir yang tak terduga di tubuhmu. Seorang murid Yuhua biasa, bagaimana mungkin seseorang memiliki harta sihir pertahanan anti racun? Pangeran Merah Muda tiba-tiba berbalik. Mengamati Fang Han, matanya berkedip-kedip dengan cahaya iblis yang redup. Segera, Fang Han merasa pikirannya menjadi pusing, seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Seolah-olah jiwanya diasimilasi oleh kedua matanya. Mata iblis menyerap jiwa. Pada saat kritis ini, Fang Han dengan keras menggigit lidahnya. Segera, dia merasakan kesadarannya dipulihkan. Ini adalah teknik mata dari Sekte Iblis Hongshan. Ketika dilatih ke tingkat transformasi ketuhanan di mana roh seseorang menjadi kuat, seseorang dapat menggunakannya untuk mempengaruhi roh orang lain, menyebabkan semua jenis ilusi, yang meskipun tidak terbukti, akan menyebabkan mereka jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Untungnya, Fang Han telah membaca tentang metode iblis ini di dunia. Jika pengguna belum memasuki alam ilahi, teknik ini hanya dapat menciptakan ilusi yang memengaruhi roh, dan bukan tubuh. Setelah mencapai alam ilahi, roh seseorang akan menjadi jauh lebih kuat, memungkinkan ilusi untuk dibuktikan, dan meningkatkan kekuatannya ratusan demi ribuan kali. Jelas, Pangeran Merah Muda belum memasuki alam ilahi. Jika tidak, kelompok murid akan mati sejak lama. Pedang Harapan Merah Muda. Melihat mata iblis penyerap jiwa tidak berfungsi, Pangeran Merah Muda terus berjalan. Mengangkat tangannya, pedang terbang merah mudanya terbang, bertujuan untuk memenggal kepala Fang Han. Gambar mata air naga kuning tersembunyi, tidak melindungi kepalaku. Jika saya dipenggal, tidak akan ada yang menyelamatkan saya. Meskipun Fang Han tahu bahwa gambar mata air naga kuning tersembunyi mampu menyegel pedang terbang, terakhir kali, itu karena pedang angin roh membidik tubuhnya, langsung memasuki gambar. Penyegelan racun saat itu juga karena alasan yang sama. Fang Han tidak yakin apakah gambar itu akan menyerap pedang terbang ketika mengenai kepalanya, dan itu adalah sesuatu yang dia tidak mau ambil risiko. Gambar musim semi kuning adalah harta sihir pertahanan pasif, dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Dia hanya bisa mengeluarkan harta sihir yang tersimpan di dalamnya. Jadi, dengan pikiran, dia segera meminta pedang angin roh kembali mencegat pedang Harapan Merah Muda. Dua pedang terbang tingkat lingki menari-nari di udara, menyerang bola balik, bunga api terbang ke 4 arah, pedang Ki memenuhi atmosfer. Kekuatan pakaian Pangeran Merah Muda terlalu kuat. Bahkan saat ini, masih mampu menahan pedang terbangku, mungkinkah aku masih gagal mencapai tujuanku? Fang Han mati-matian memblokir pedang Harapan Merah Muda, berkonsentrasi sekuat yang dia bisa. Dia tidak bisa mengalihkan perhatian ke hal lain. Saat ini, pikirannya benar-benar menyatu dengan pedangnya. Dengan setiap keinginan, pedang itu akan segera bergerak. Barisan angin roh di dalamnya berputar saat pedang itu menari-nari di sekelilingnya.
Jika dia terganggu karena alasan apapun, dia akan kehilangan kendali atas barisan, menyebabkan pedang menjadi bingung, dan membiarkan pedang harapan merah muda menyerang pukulan mematikan. Situasinya sangat berbahaya. Pangeran Merah Muda juga tampaknya telah menyadari bahwa tubuh Fang Han memiliki semacam harta sihir pertahanan yang kuat, dan dengan demikian memusatkan semua serangannya ke kepala Fang Han. Sepertinya kamu tidak bisa menggunakan harta sihir misterius di tubuhmu. Apakah itu mungkin Baoki seperti Sky Rooster yang robe? Keberuntungan saya cukup baik, bagi saya untuk bisa mendapatkan 2 Baoki. Langkah Pangeran Merah Muda menjadi semakin dekat, pedang terbangnya menyerang lebih agresif. Dengan setiap langkah, suara dari kakinya yang menyentuh tanah menjadi lebih hidup dan lebih hidup. 10 langkah, dan dia telah tiba dalam jarak 3 zang dari Fang Han saat pedang terbangnya secara berurutan menjatuhkan pedang angin roh. Situasinya menjadi lebih berbahaya, membunuh. Tiba-tiba, bayangan merah muncul dari tanah, pedang sihir dengan sombong menyerang ke arah tenggorokan Pangeran Merah Muda. Itu adalah Hong Yi. Dia tidak tahu kapan dia sadar kembali, tetapi serangan mematikan yang tiba-tiba pada waktu yang tepat ini benar-benar menunjukkan kehebatannya sebagai pembunuh kartu emas. Pedang ajaib yang menebas ke tenggorokannya, Pangeran Merah Muda terkejut, tetapi sekali lagi, gelombang cahaya merah muda memancar keluar, berfluktuasi keluar angkasa. Ketika pedang Hong Yi memasuki cahaya beriak, pedang itu segera menjadi macet, tidak dapat melangkah lebih jauh, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Kesempatan yang bagus. Pada saat ini, hati Fang Han meledak dengan sukacita. Dia tahu kesempatannya akhirnya datang. Penerbangan Pink Wishes Sword, karena Pink Prince terganggu, telah melambat. Bersedia di dalam hatinya, pedang angin roh Fang Han dengan kejam meretas pedang harapan merah muda, menyebabkannya jatuh dari langit. Setelah itu, Fang Han memusatkan semua semangatnya yang tersisa, menyerang dengan pedangnya sekali lagi. Pedangnya sekali lagi mengenai cahaya merah muda yang melindungi Pangeran Merah Muda. Cahaya merah muda telah terbelah. Kalian benar-benar mencari kematian. Apakah kalian benar-benar percaya ini cukup untuk membunuhku? Teriak Pangeran Merah Muda, memusatkan seluruh jiwanya ke dalam pakaian ajaib lingkinya. Segera, cahaya merah muda sekali lagi direformasi. Merusak. Pada saat ini, Fang Han tampaknya telah hidup kembali. Rohnya tiba-tiba bergerak, asap hitam muncul dari tubuhnya, membentuk wajah iblis yang mengerikan. Ketika wajah iblis ini muncul, sepertinya iblis telah bangkit dari kandangnya. Namun, pada saat ini, Fang Han memuntahkan seteguk darah di wajahnya. Wajah iblis yang dibentuk oleh gumpalan asap hitam ini sepertinya segera mendapatkan semangat. Membuka mulutnya yang berwarna darah, dengan kejam menggigit cahaya merah muda yang mengelilingi Pangeran Merah Muda. Kaca, itu benar-benar berhasil menggigit sepotong. Serigala langit 7 roh jahat asap. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa, bukan di tangan Wang Molin. Bagaimana Anda memilikinya? Cahaya merah muda telah benar-benar ditembus. Wajah iblis dari asap, dengan satu gigitan lagi, menggigit kepala Pangeran Merah Muda. Setelah itu kulit Pangeran Merah Muda menjadi hitam pekat. Tubuhnya jatuh ke tanah, berkedut tanpa henti. Setelah itu kinya menghilang. Menyerap. Fang Han sekali lagi menghendaki, dan wajahnya terbang dan masuk kembali ke sungai Huangquan di gambar mata air naga kuning tersembunyi. Awalnya, saat memasuki gambar musim semi kuning, harta sihir akan dibersihkan dari kontrak aslinya. Namun, setelah Fang Han mengikat darah beberapa harta sihir, dia menyadari bahwa kekuatan 9 Aperture Golden Pellet memiliki hubungan dengan gambar yang membuat harta sihir ini tidak dibersihkan kembali. Skywolf Seven Evil Spirits Smoke, ini adalah sesuatu yang dia segel terakhir kali ketika dia bertemu musuh dengan Grand Fairy. Kali ini, selama momen krisis, dia telah mengikatnya, segera menghasilkan hasil yang luar biasa. Dia telah memenggal Pangeran Merah Muda. Pangeran Merah Muda meninggal. Menonton adegan di depannya, Hong Yi tidak bisa mempercayai matanya. Cepat sapu medan perang. Kami telah menjadi besar. Fang Han segera berteriak.